Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jarmini. Saya adalah salah satu guru di SMK 45 Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata mengenai topik kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum dan bagaimana peran kurikulum itu sendiri? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembelajaran. Secara umum, kurikulum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Ketiga hal ini menjadi bahan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum selalu mengalami perubahan. Hal ini tentu sesuai dengan sifat kurikulum itu sendiri, yaitu bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, sebenarnya peran dan fungsi kurikulum itu sendiri apa sih? Nah, peran dan fungsi kurikulum itu sendiri yaitu yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya kita akan beralih ke proyeksi pendidikan 2030 yang meliputi kognitif, sikap, psikomotorik, dan value atau nilai. Yang mana kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional peserta didik menjadi prasyarat yang diperlukan peserta didik untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar antisipasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran ini dapat menggunakan salah satu siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada peserta didik yang dapat dilakukan dengan 1. Menyalakan rasa ingin tahu peserta didik. 2. Mengumpulkan data fakta dan bukti dari eksplorasi yang dilakukan oleh peserta didik dan menemukan informasi baru dari keterampilan yang mereka miliki. 3. Memilah, mengorganisasi, menganalisis, menerjemahkan, dan mengomunikasikan apa yang dipelajari oleh peserta didik. 4. Membuat kondisi dan menghubungkan dengan topik lain yang berhubungan dengan peserta didik dan lingkungan. 5. Menyelami atau mendalami, mendorong peserta didik mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajar. Dan yang keenam, aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah peserta didik pelajari dan membuat aksi nyata dari pelajaran yang mereka dapatkan. Jadi, mengapa kurikulum perlu berubah? Berdasarkan isu kekinian mengenai perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya, menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu peserta didik untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Kurikulum dirancang dengan menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan peserta didik. Inilah alasan mengapa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Lalu, mengapa perlu dilakukan adaptasi terhadap kurikulum? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Keberagaman itu dapat berupa kondisi sekolah,
letak geografis, kondisi lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan individu peserta didik dengan yang lain. Hal ini menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus diadaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Hal tersebut dapat diterjemahkan dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Sebagai contoh, kurikulum operasional untuk peserta didik di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional untuk peserta didik di daerah pariwisata. KOSP merupakan dokumen hidup, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan guru pun dapat ikut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pembelajaran, yaitu setiap saat peserta didik dapat berkembang sesuai dengan zamannya. Hal ini dapat dituangkan ke dalam kerangka dasar kurikulum yang dirumuskan ke dalam beberapa bagian. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan 5. Capaian pembelajaran. Kelima hal tersebut dapat dicapai dengan merancang KOSP dengan cara menganalisis kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah, serta mengintegrasikan visi sekolah ke dalam KOSP. KOSP juga termasuk rencana pembelajaran, karena setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Muatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik, termasuk beban belajar peserta didik, capaian pembelajaran per fase, dan profil pelajar Pancasila yang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sekolah dapat melibatkan peserta didik dalam penyusunan kurikulum, seperti penentuan jenis ekstrakurikuler, pemilihan lokasi praktik kerja lapangan atau PKL untuk siswa SMK. Jadi, kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh peserta didik. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran peserta didik lebih bermakna. Jadi, komponen operasional satuan pendidikan meliputi 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang meliputi alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang meliputi muatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selain komponen-komponen tersebut, terdapat 5 prinsip pengembangan KOSP. 1. Berpusat pada siswa. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan beberapa hal yang sudah saya sampaikan, pada intinya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi dari sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang guru dan murid, kita harus siap dengan segala perubahan yang ada, terutama perubahan kurikulum dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mempelajari dan menerapkan perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera.